Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum kama yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha dan berupaya semampu yang kita bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salat Id yang baru saja kita lakukan merupakan simbolisasi dan kesuksesan kita menghidupkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pelajaran berharga dari Idul Fitri yang kita rayakan hari ini merupakan akumulasi dan pelajaran-pelajaran ibadah puasa, sholat, dan zakat kita di bulan suci Ramadan. Lebih dari 720 jam Ramadan sebagai suatu madrasah ruhaniyah telah menggendeng kita untuk memahami prinsip-prinsip kesuksesan hidup yang hakiki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Lalu petikan takbir menggema sahut bersahutan dari orang-orang yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia amat sangatlah lemah dan tak berdaya jika tanpa izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air mata tak terasa mengalir. Ada air mata bahagia karena bertemu dengan hari raya, dan ada air mata kesedihan karena berpisah dengan Ramadan yang penuh ampunan sebelum Ramadan tiba sekarang. Sering dulu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sha'ban, dan wahai Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang mulia, namun hari ini segudang hikmah keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana suasana tak terasa indah, lebih indah dan lebih nyaman. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan yang mulia itu berlalu. Bulan yang mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian Ramadan tahun depan. Apakah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan bersama di bulan suci Ramadan tahun depan? Hari ini kita hanya bisa berharap semoga ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun ini Allah senantiasa menerimanya menjadi sebuah amal. Dan segala dosa yang kita lakukan yang begitu banyak tentunya kita berharap diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kebahagiaan hari raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lisraili farhatan, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i." Satu kebahagiaan berpuasa itu ketika menghadapi berbuka, dan kebahagiaan yang kedua ketika ibadah kita diterima oleh Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan telah mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda. Ada yang bergembira tak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya, bisa menikmati hidangan beserta keluarga. Namun setelah sekian lama hidup di perantauan bisa kembali dan begitu bahagianya keluarga yang berkumpul. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di hari raya ini juga ada yang merasakan kesedihan. Bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang saat ini tidak bisa berhari raya beserta keluarga. Mungkin ada orang tua yang hari ini menahan rindu karena anak kesayangannya tidak bisa pulang dari perantauan. Ada orang tua yang bisa melihat canda tawa anak cucunya, tidak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada yang bahkan bersedih karena salah satu anggota keluarga telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada anak kecil yang harus seusia yang mendapatkan belahan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, meminta dimasakkan ini dan itu dari ibunya, meminta baju baru dari ayahnya. Kasih sayang itu, perhatian itu tidak dia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita melihat ke kanan dan ke kiri, melihat sekitar kita, adakah anak yatim yang perlu kita santuni, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW, ana wa kabilul yatim kahataini fil jannah, wa fi riwayat ukhra ana wa kabilul yatim fil jannati hakaya. Masih hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan Ramadan yang telah kita kerjakan, setidaknya ada dua pelajaran penting yang harus dipertahankan dalam hidup sehari-hari oleh setiap individu kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita menjauhi hal-hal yang sifatnya haram atau makanan yang haram. Tarku halal min ajli tidak haram. Selama Ramadan kita telah berpuasa dari hal-hal yang halal, dari makanan yang halal, dan diri sendiri pun kita mampu menjaganya untuk tidak memakannya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk memilih sesuatu hal yang haram. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabisa wat thayyibu wa a'jabaka kasratul khabisi wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keuntungan. Masyaallah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, esensi dari Ramadan itu adalah kita diajarkan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Selama Ramadan kita telah berhasil mengendalikan nafsu dari maksiat. Itu menunjukkan bahwa nafsu sebenarnya adalah lemah, bahwa nafsu bukanlah makhluk yang dikendalikan, yang tidak bisa dikendalikan, melainkan dialah yang harus kita kendalikan. Berbeda dengan perbedaan kita dengan hewan, yaitu dari sisi dimensi nafsu yang ada. Manusia adalah makhluk yang harus mengatur gejolak nafsunya, sehingga menjadi pribadi yang istiqomah dalam takwanya, tidak menjadi seperti hewan atau makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu adalah kebanyakan dari jin dan manusia, mereka yang diberikan hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang dan bahkan lebih sesat dari binatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
sesama, hubungan saudara, tetangga, kerabat, baik yang jauh ataupun yang dekat. Sebagai manusia, kita semua tentunya akan pernah luput dari hilaf salah dan dosa. Mata sering saja salah melihat, mulut sering saja salah berucap, hati kadang bahkan salah berprasangka, telinga kita kadang-kadang sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah. Setiap konflik yang ada harus kita redam. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Apa yang retak, mari kita satukan. Apa yang putus, mari kita sambungkan. Dan apa yang berjarak, mari kita dekatkan. Di hari yang penting ini, kita semua sama-sama membenahi diri, karena sesungguhnya esensi daripada Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita lakukan, ibadah yang sudah kita lakukan, sedekah yang kita berikan, yang kita tunaikan, semua itu menjadi nilai-nilai ibadah yang menjadi bekal di hari kemudian, dan kita semua menjadi tergolong orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina